Pembangunan infrastruktur pariwisata harus sejalan dengan pembangunan sumber daya manusia. Dan berbicara sumber daya manusia, pada dasarnya kita berbicara tentang investasi jangka panjang, yang terkadang kurang populis untuk diterapkan dalam 1 atau 2 periode jabatan kepemimpinan. Perlu diingat bahwa pada tahun 2030, Indonesia akan mengalami bonus demografi, di mana hampir separuh dari populasi akan berada pada kisaran umur 18 hingga 30 tahun. Artinya, mereka saat ini masih duduk di bangku sekolah dan sangat mungkin untuk dibentuk pemahamannya melalui pendidikan sedari dini. Begitu banyak organisasi non-pemerintah yang turut berpartisipasi dalam pembentukan kesadaran masyarakat, khususnya anak-anak di lingkar pesisir. Pada episode kali ini, kita akan berkenalan dengan Yuitul Foundation Jepang, sebuah organisasi nirlaba yang berfokus pada pengembangan ekosistem kawasan pesisir melalui edukasi bagi anak-anak di lingkar mangrove. Bersama saya Fuad Tanika Rahman, inilah Ganti Jaringan. Jangan disingkat. Halo, jumpa lagi nih di aku pakai gas apa enggak ya? Soalnya gas itu untuk anak muda nih. Iya. Kita guis saja dah ya. Selamat datang kembali ya. Kita punya acara nih di Ganti Jaringan ya. Dan jangan lupa jangan disingkat gitu. Apalagi ditambahin R. Nanti kesannya lain. Oke. Kita sekarang berada nih di suatu lokasi ya, ini host sendiri nih. Mungkin hanya baru 2 kali ya ke sini ya. Jadi tempat yang eksotik. Kalau saya tadi ini datangnya ini dari pusat kota Mataram tuh kurang lebih sekitar 1 jam tuh, melewati highway yang sudah bagus dan tentu pemandangan yang indah. Dan menariknya tempat ini sangat dekat loh sama instalasi atau apa istilah sirkuit lah ya, sirkuit Mandalika gitu. Jadi dekat dari Mandalika dan akses yang baik dari Kota Mataram. Ya ini secara tidak langsung mempromosikanlah tempat ini. Kebetulan tempat ini juga berstatus desa wisata bahari ya. Nah ini menarik nih, apa nih desa wisata bahari, dan kemudian nanti bagaimana nanti partisipasi penduduknya gitu. Yang tentu mulanya nelayan dan terkena sentuhan pariwisata, ya tentu ini menarik untuk kita. Nah brandingnya di sini desa wisata bahari ya. Jadi teman-teman bisa nanti dapat spot spot-spot yang indah ya. Saya pribadi suka sama kerbau gitu. Tapi saya nggak suka pengistilahan kerbau. Itu kumpul kebo itu kan salah ya. Jadi padahal dia ngumpul doang tuh, tapi kenapa itu istilah yang berat gitu. Tapi ini kedung di sini juga secara kontur, jadi ada tempat berkubangnya kerbau gitu ya. Kita tahu sendiri kerbau ini juga sudah mulai langka. Menarik. Lalu hari ini nih kita kedatangan narasumber nih. Jadi nama keren beliau nih Mas Wira. Kebetulan beliau dari organisasi, lebih tepatnya NGO ya? Ya. Oke, bernama Yuitul ya? Ya, saya sendiri dari Samalas Tresnagumi. Oh ya. Tapi bekerja samanya biasa dengan Yuitul. Oke, nice. Berarti ada kolaborasi lah. Siap. Gitu ya? Ya. Dan nanti diceritain lah sedikit ya tentang seperti apa program atau apa yang telah dilakukan di sini dan menarik udah ada di sini dan sebagainya dan sebagainya. Nah, terus untuk impresi awal intinya ya welcome to desa desa wisata bahari Batu Berang di desa Mertak ya. Nah, di dusun Sereneng. Serenang apa Sereneng? Ya. Mohon maaf host nggak tahu artinya senang ya. Biasanya kalau ada waktu saya bisa jelasin. Tapi next time lah ya. Oke. Oke Mas Wira nih. Saya panggil Mas Wira aja ya. Mas Wira ini nanti ya, perkenalan dulu lah ya. Seperti apa programnya baik secara kelembagaan atau pribadi, dan ya boleh lah. Silakan Mas. Iya. Kenalin dulu lah. Terima kasih, saya Wira. Saya anggota dari Yayasan Samaras Tresnagumi. Kebetulan yayasan kami bergerak di bidang lingkungan. Kami juga bekerja sama dengan NGO asing dari Jepang, yaitu Kaihatsu Labu. Dan kebetulan
2 tahun terakhir program kami adalah pengembangan mangrove. Saya sendiri untuk kegiatan secara pribadi banyak sebagai relawan-relawan di bidang lingkungan, biasanya komunitas-komunitas seperti komunitas clean up, bank sampah, Bang Toyib. ya seperti edukasi untuk anak-anak tentang lingkungan, biasanya saya aktif di situ. Oh, ada edukasi untuk anak-anak juga ya? Iya. Bapak-bapak enggak diedukasi? Iya, bapak-bapak sepertinya punya sumber sendiri, jadi ya itu kita biarkan. Iya. Soalnya gini, konon katanya itu, kalau kenakalan remaja itu mudah ditanggulangi. Nah, kenakalan bapak-bapak itu yang sulit. Iya, itu juga. Mas Wira termasuk yang mana? Kebetulan saya belum sampai ke kenakalan itu ya, jadi kayaknya belum layak untuk membicarakan sesuatu yang belum ada di pengalaman. Atau kita sumirkan lah, nakal itu kreatif mungkin ya, kurang lebih. Jadi berani berpikir di luar kotak lah gitu, outside the box. Nah, artinya kalau seandainya nanti, saya dengar nih menarik nih, kalau anak-anak berarti kalau seandainya dia diberikan edukasi, belajar tentang lingkungan, dan akhirnya dia bisa mengelola lingkungan ini menjadi lebih baik, mungkin itu salah satu tujuan mulianya ya dari kegiatan ini ya? Gimana? Iya. Jadi memang salah satu yang kita harapkan, mengingat bahwa akhir-akhir ini kita lihat di mana-mana kerusakan lingkungan terjadi saja. Dan banyak sekali usaha-usaha dari berbagai macam pihak untuk bagaimana kita mengurangi sedikit tidak tentang kerusakan lingkungan ini. Baik. Tapi tidak dapat kita pungkiri bahwa itu sangat sulit dilakukan ya akhir-akhir ini, dan kita juga melihat ada potensi besar di masa depan di mana nanti anak-anak ini nanti yang akan menjadi barisan terdepan, di mana kalau kita bekali mereka tentang pengetahuan lingkungan, mereka bisa mencintai lingkungan, sudah kenal dari kecil sehingga ada rasa untuk melindungi. Baik. Nah, itu tujuan, lupa saya. Iya. Tentu kita punya alasan kuat ini, atau ya background lah, mengapa sampai memilih lokus ini atau lokasi ini itu. Kenapa kira-kira? Apa hal yang menarik itu yang membuat? Iya, jadi dari Samalas ya? Iya, betul. Kalau kami melihat, kami kebanyakan kegiatan kan di desa-desa di wilayah Lombok. Pelosok-pelosok wilayah, terutama di 2 tahun terakhir di tempat-tempat yang mangrove. Jadi kita lihat di sini potensinya besar. Jadi anak-anak itu banyak. Oh, banyak anak. Ya, potensi untuk menanggulangi masalah itu besar, anak-anak banyak. Tapi potensi masalah yang lain juga besar. Sampahnya berserakan, kemudian kita lihat ada banyak kerusakan lingkungan seperti berkurangnya area mangrove yang seharusnya indah, bisa dipertahankan gitu ya. Seharusnya itu bisa dipertahankan. Kita lihat itu perlu disentuh lah dengan pendidikan. Artinya bahwa mengapa teman-teman penggerak ini mengambil itu dari anak-anak gitu? Apakah sudah nggak ada harapan tuh sama yang tua-tua itu? Kenapa? Iya, tentu kalau orang tua tentu kita tidak bisa tidak bisa kesampingkan juga. Walau bagaimanapun para orang tua atau orang dewasa yang saat ini yang berkecimpung, yang berkegiatan, bersentuhan langsung dengan lingkungan itu kan mereka. Betul. Berinteraksi langsung. Betul, gitu ya? Interaksi langsungnya dengan lingkungan itu mereka. Jadi kita juga tidak kesampingkan itu, tetap kita perhatikan, dan saya kira itu ada banyak program-program, tidak hanya dari kami, banyak sekali pihak-pihak yang menyentuh itu untuk bagaimana lebih mengenal lingkungan. Hanya saja kenapa fokus ke anak-anak, itu lagi satu lagi, ada potensi di mana anak-anak ini kedepannya, kalau kita bekali dari kecil, kemungkinan kedepannya itu akan lebih powerful dalam melindungi lingkungan. Oh, jadi implikasinya akan lebih kuat ya, menurut pandangan. Tapi spoiler dikit lah, ini Samalas apa gitu kan, lupa saya. Oh iya, jadi setahu saya itu gunung itu. Bapak anak gunung ya? Iya, kalau dibilang saya anak orang tua saya, tapi juga menganggap bahwa gunung, lautan, dan tanah itu juga mother nature ya. Kita makan dari mereka, jadi tubuh ini memang dari alam. Jadi itu orang tua kita juga. Dan pada akhirnya kembali ke alam ya? Iya, jadi Samalas Tresna Gumi, Samalas itu ya seperti kita tahu itu nama Gunung Rinjani dulu ya. Iya. Kemudian Tresna itu artinya cinta. Gumi itu bumi.
Jadi dari Samalas ada rasa cinta untuk bumi. Iya, Trisnagumi. Nah, sedikit ya. Jadi si Samalas, Trisnagumi ini ketemu nih sama si Yui Tul. Apa tadi anunya? Yui Tul apa tadi? Yuitul Kaihatsu Labu. Wah, keren sekali ya. Nggak kayak anu ya, cerita Naruto ya. Ah ya, agak mirip. Soalnya kalau K-nya diganti kan Daihatsu jadinya kan mobil. Iya. Itu jadi lebih ke enggak lingkungan apa namanya, bukan program pemberdayaan ya itu. Kita jualan Nah, gitu ya. Jadi Yuitul, ceritakanlah dikit tentang Yuitul nih. Mungkin sepak terjangnya atau apa yang membuat. Iya, kalau Yuitul ini sendiri berkegiatan memang mereka khususnya di pendidikan. Education Iya, ya. pendidikan. Sangat banyak pendidikan tentang sampah. Jadi mereka membuat berbagai macam inovasi seperti membuat alat seperti alat peraga itu digunakan untuk mendidik anak-anak. Yes. Oh, jadi dia punya sebuah metodologi yang kompatibel lah untuk anak-anak gitu ya. Sehingga mereka itu mudah nanti mempelajari dalam konteks berinteraksi dengan lingkungan atau alamnya. Ya. Seperti itu kurang lebih? Iya. Oke, itu Yui-nya sama Alas ya. Nah, kira-kira nih jatuh cintanya atau ketemunya gimana nih antara sama Alas sama Yui ini? Oh ya, kebetulan kalau Yuitul sendiri kan sudah berkegiatan sudah lama di Indonesia kan. Yes. Mereka sudah pernah di Sumatera, di Lombok kemudian. Jadi kebanyakan anggota Samalas, pengurus-pengurusnya dulu itu hanya pecinta lingkungan biasa, relawan. Jadi kalau ada komunitas adakan clean up ya kami datang. Ada komunitas yang adakan kegiatan edukasi kami datang. Nah, karena sering berkegiatan di lingkungan, terus Yuitul punya kegiatan di Lombok, akhirnya di sana ada. Jadi ada chemistry lah. Iya, gitu. betul di sana. Jadi udah kayak cinta aja ya. Oh ya, tiba-tiba aja gitu. Ya. Tapi kadang-kadang yang tiba-tiba itu hasilnya lebih baik daripada yang direncanakan. Ya, mudah-mudahan. Tapi gini lah, ada saya punya mentor bilang gitu, Dani, ada dua jenis dia bilang, you can go with accidentally, atau dia bilang by design, atau by accident atau by design. Tentu kalau teman-teman dari Samalas dan gabungan dengan Yui ini adalah tentu ingin membuat sebuah desain sejak awal, bagaimana nanti anak-anak ini sehingga dia bisa tahu nanti ke arah mana dia harus membangun alamnya seperti apa gitu ya, kurang lebih seperti itu. Berarti saya melihat dari timeline aja lah, ini udah berapa lama ini kegiatannya ini kira-kira? Kalau kerja Yang khususnya di Batu Berang sudah sorry. Ini survei pertama kami. Ya, jadi tahun-tahun sebelumnya kami di Sekotong, banyak di Sekotong. Kegiatan kami juga di Lombok Tengah, wilayah Batu Keliang juga. Di Lombok Barat. Ada di Batu Keliang juga, iya. Batu Bau. Menarik. Nah, berarti ini dalam posisi mapping awal dulu ya. Mapping awal ya. Dan kemudian nanti melanjutkan mungkin yang sudah ada di sini ya. Seperti apa yang harapannya yang yang ingin ditempuh dalam waktu jangka pendeknya itu, seperti tahun ini apa sih, pengen apa, berapa anak, terus seperti apa? Mungkin ada roadmap lah. Oh iya. Kalau kami biasanya untuk tahun pertama misalnya kami survei lokasi seperti Batu Berang ini, kami lihat potensinya ada, terus masyarakatnya juga ada semacam semangat perubahan untuk melindungi lingkungan. Yang pertama kami inginkan adalah bagaimana memperkenalkan dulu. Jadi anak-anak itu diperkenalkan dulu tentang alam dengan metode pendidikan yang tadi. Setidaknya mereka notice dulu, mereka menyadari bahwa mereka tidak sendiri, bahwa di sekitaran mereka itu ada hal yang luar biasa sekali yang kita sebut dengan alam. Itu yang kami di awal-awal ingin kami capai. Anak-anaknya mengerti bahwa mereka hidup di alam ini. Oh, berarti nanti aspek pengenalan awal itu menjadi titik tekan dulu di fase awal. Betul. Oke, nice, good. Kalau seandainya ini akan melibatkan pihak sekolah enggak? Iya, kalau kami sangat fleksibel. Oh, fleksibel ya? Iya, jadi bisa dari sekolah misalnya ingin mengadakan pendidikan untuk siswa-siswanya, itu bisa dari masyarakat sendiri. Soalnya host itu pernah dengar nih, jadi masalah di kampung nelayan itu, anak-anaknya itu kadang tinggi ya angka putus sekolahnya nih, yang secara formal ini ya. Nah, karena mereka mungkin cenderung mengikuti potensi alam, melaut dan semua. Jadi kira-kira gimana ini, bahwa Anda meyakinkan bahwa program Anda efektif itu pendidiknya atau dari teman Samalas akan berada pada spot langsung gitu?
Iya, untuk betul sekali. oh, gitu. Nah, gimana? Kenapa harus ada spot gitu? Iya, On the spot kan, Iya, education jadi ya? kegiatannya langsung di lokasi itu ya. On the spot Jadi, education iya, jadinya. Iya, betul betul. Jadi biasanya kita melihat ada inisiatif. Nah, di sini dia peran orang tua sama orang dewasa itu muncul di sana. Inisiatifnya dari mereka. Jadi dia juga nanti Iya. mengkondisikan agar Betul. anak-anaknya mau Betul, gitu ya. betul, betul. Nah, sejauh ini aspek keberterimaan dari ya orang-orang tuanya gimana? Sudah ada mapping awal? Oh iya. Jadi kalau kita lihat kalau pengalaman sebelumnya dan di sini juga kalau kita lihat sangat mereka sebenarnya kalau kita lihat khususnya di Lombok kalau kita melakukan program pendidikan, kalau kita berdiskusi dengan para orang tua dan orang dewasa, biasanya mereka paham bahwa sangat penting untuk menjaga lingkungan. Mereka paham dampaknya seperti apa bila kita mengabaikan itu. Hanya saja terkadang ada masalah di mana membuat itu sebagai suatu usaha seperti pendidikan yang pas untuk anak-anak itu, mereka butuh akses itu sebenarnya. Dan di sana kan Mereka kami tahu mencari. itu dibutuhkan, tapi Betul. mungkin caranya butuh orang lain untuk membantu. Betul, betul. Artinya boleh dikatakan dalam in case di Batu Berang ini orang-orang tua itu environment eksternal istilahnya ya, Ya. itu sudah mendukung dan terbuka gitu. Betul, Wah, luar betul. biasa, menarik ini. Jadi ya, karena ada beberapa daerah hal baik pun bisa saja ditolak gitu kan. Iya, tidak Nah, menutup betul kan? kemungkinan itu. Ya, Ya. malah terjadi kita maunya baik tuh malah ada penolakan. Betul, betul. Jadi salah satu mengambil lokus ini, salah satu alasannya adalah aspek keberterimaan tuh udah ada gitu Ya. dan dibentuk. Nice. Oke. Menarik nih. Saya tadi lewat sini tuh udah ngelihat nih ada beberapa papan petunjuk apa semua ya. Artinya juga dulunya tentu ada program sejenis ya yang mungkin yang dari pemerintah ya mungkin ya. Nah, kadang soalnya pemerintah itu kadang-kadang dan mungkin-mungkin gitu kan. Gini, saya pribadi itu juga tahu tentang habitat mangrove gitu kan. Nah, di sebelah kita ini kan ada sebuah instalasi besar, investment lah ya, investment besar yang tentu investasi itu selalu ada dua mata bilah pisau. Di satu sisi ada pembangunan, di satu sisi juga tentu ada lingkungan yang mohon maaf tanda kutip dikorbankan. Mungkin pandangan Mas Wira sendiri seperti apa nih? Mungkin ada problem itu. Kalau di sini karena baru pertama kita mungkin belum survei lokasi. Kita harus survei lokasi, terus seperti tadi dua mata pisau ya kalau ada program besar biasanya. Hal yang lumrah gitu ya? Bukan lumrah juga sih, karena banyak juga yang sukses kan. Oh ya. Ya, banyak juga yang sukses yang tidak mendapatkan. Saya kira perlu adanya penggalian lebih banyak data, bagaimana masalah-masalah itu bisa terpecahkan. Oke. Salah satu kunci daripada pembangunan hari ini local wisdom ya gitu ya. Nah, kaitannya mapping Anda sendiri, local wisdom yang di sini yang bisa dimanfaatkan untuk keberhasilan program Anda apa? Macam apa, punya kesadaran sejak awal lah atau seperti apa, ada enggak dilihat? Local wisdom ya, kita lihat di sini ada mereka beberapa kegiatan mereka yang benar-benar bergantung pada alam. Saya kira Ruat itu gitu ya. seperti nelayan, sangat bergantung pada alam. Mereka sendiri di sini menjaga mangrove-nya ya. Kita bicara mangrove, mereka juga menjaga mangrove-nya, mereka juga menanam mangrove di sini. Banyak sekali manfaat yang mereka capai. Saya kira local wisdom dengan hidup dari alam itu memang perlu dikaji lebih dalam lagi. Dicari konteksnya hari ini gitu yang pas enak. Iya. Nice. Gambaran tentang lingkungan ini kan sudah menjadi mafhum kita hari-hari ini sangat seksi gitu ya. Sehingga orang semua itu walaupun tidak paham ya berusaha dipaham-pahamin. Nah, kembali lagi ke daerah sini ya. Mas Wira sendiri kalau melihat ini, kita main imajinasi aja. Ini kira-kira di tempat ini seandainya si Yui sama teman-teman Samalas berkegiatan, harapan apa nanti yang mungkin yang bisa dalam waktu pendek yang diharapkan bisa berhasil lagi? Misalnya nih 100 orang anak sudah tersosialisasi, teredukasi gitu, seperti apa? Atau monitornya seperti apa? Kalau indikator keberhasilan kami lebih ke kualitatif, jadi tidak kuantitatif. Jadi gitu. angka memang penting, tapi Betul. kami melihat misalnya kami di sini hanya mampu menyentuh 30 secara efektif, 30 anak. Iya. Tidak perlu dipaksakan sampai 100. Iya. Itu yang kami sangat. Artinya kalau sangat 30 itu jadi ya itu luar biasa betul. sebenarnya. Betul. Sesuai kemampuan saja. Iya. Dan anggaran tentu ya. Iya. Nah, ngomong-ngomong anggaran nih. Ya boleh lah, mungkin ada curhatan dari Mas Wira. Gimana sih? Apakah daya dukung dari pemerintah atau government, local government itu
efektif nggak, atau udah optimal nggak, atau malah belum ada komunikasi yang enak gitu, atau belum ada template yang enak nih untuk sebuah lokus seperti ini, mengingat daerah ini kan kawasan strategis ya gitu. Kalau saya sendiri belum ada gambaran tentang program mangrove untuk kolaborasi dengan penggunaan dana ya. Ya, dari local government. ya, Effort lah kita Betul, bilang. betul. Kita bilang nggak ngomong dana, effort. karena kebanyakan kita sumber tenaga kita dari luar. Tapi saya kira perlu untuk kita sama-sama untuk duduk bersama-sama untuk mengkaji, Iya, karena banyak sekali yang perlu bisa kita diskusi Iya, iya. bersama. Pengalaman host itu kan begini, problem-problem kayak lingkungan dan mangrove ini kan complex situation sebenarnya, betul nggak? Suatu yang kompleks gitu. Sehingga hampir sulit ditemukan single entities atau satu pihak itu menyelesaikan masalah ini, ya kan? Iya. Sehingga dibutuhkan peran serta multi pihak atau stakeholder yang banyak untuk menyelesaikan sebuah masalah yang harapan di Samalas dan kerjasamanya dengan Yuitul itu setidaknya bisa menjadi entry point ya, gerbang masuk dulu lah ya. Jadi nanti akan ada komunikasi efektif juga dengan pemerintah, kurang lebih seperti itu. Ya, kami harapkan itu terjadi di masa depan. Ini kok kayak tanya jawab ya? Ya. Karena menarik. hostnya benar-benar. Ya maksudnya gini lah. Kali, kan. Yang betul memiliki tanggung jawab itu kan sekarang ini kan kita sedang ingin membangun partisipasi masyarakat sebenarnya. Mungkin ini leading sektor yang agak lemah hari-hari. Nah, kehadiran Samalas dan Yui ini kan di domain itu ya, Iya. partisipasi masyarakat itu. Nah, dari pengalaman-pengalaman sebelumnya itu mengapa pihak Samalas dan Yuitul ini sangat berkeyakinan bahwa cara ini ya berhasil lah. Ada semacam pernah punya praktek baik enggak di tempat lain itu sehingga ini? Iya, kalau kami menganggap ada banyak sekali seperti tadi masalahnya kompleks. Kalau kami bisa mengisi dari 100 masalah misalnya bisa mengisi satu, kenapa tidak? Iya, yang penting kan selesai satu Iya, gitu. betul. Daripada tidak dilakukan sama sekali kan. Iya. Jadi kami menganggap ini salah satu upaya Jalan upaya masuk kami, lah ya, entry dan point ya. masyarakat memfasilitasi bagaimana ada kelompok masyarakat yang ingin mereka memiliki lingkungan dengan masyarakat, khususnya juga anak-anak yang sudah paham lingkungan. Betul. Jadi Tapi rendah hati sekali Mas Wira, ini berarti 100 masalah ini satu gitu ya. 99 siapa yang ngurus gitu maksud saya. ya kan kita nggak bisa total Nah, begitu nggak kan. apa-apa lah. Kan ada istilahnya kita lakukan apa yang kita bisa. Nggak, maksud saya masa nggak berani nyinggung siapa gitu yang 99 ini siapa sih gitu. Oh iya. Ya gitu boleh dong kan. Artinya kan biar cepet nih tuntas masalah ini nih. Betul. Tapi Gimana? kalau kita lihat masalahnya tidak sekompleks semudah itu dibicarakan kan. Butuh ada kajian lah. Dari semuanya itu harus dikaji sama-sama, duduk bersama, dikaji bersama. Kalau dibilang kita sedang berada di lingkungan yang baik ya enggak juga kan. Berarti ada masalah. Ada problem ya. Ya, dan masalah itu harus menjadi tanggung jawab kita bersama, dan tiap pihak punya porsinya masing-masing. Jadi saya kira sangat penting untuk dilihat ke sana. Siapa punya porsi ini, porsi itu harus Iya. diisi. Mantap. Ya sebenarnya saya sih host ini giring Bapak ngomong mungkin peran pemerintah kurang optimal gitu. Boleh enggak gitu? Oh ya, Nah, itu maksudnya kan menurut pendapat ya pribadi maksud ya. saya ingin pernyataan host tadi kira-kira gimana nih dari narasumber ini seperti apa gitu. Apakah perlu dioptimalkan atau apa? Kalau saya pribadi tidak terlalu skeptis ya dengan sesuatu hal. Jadi dibalik kekurangan kita, kalau dibilang ada kekurangan dan ada kelemahan ya. Ya, betul. Sudah Biasalah jelas. itu ya. Tapi yang terpenting sekarang bukanlah siapa yang harus bertanggung jawab dengan masalah lingkungan seperti ini. Yang terpenting kita bersama-sama untuk mulai memperhatikan itu. Jadi yang saya kira masalahnya utamanya sekarang ada masalah. Tapi sekarang kita mau enggak bersama-sama untuk garap? Iya. Ya, saya juga host juga punya pengalaman baik juga di daerah selatan ini. Contoh lokal wisdom kita hampir di seluruh Indonesia kan gotong royong nih. Ya. Nah, kalau ada masalah kan kita gotong royong. Betul.
Nah kalau kok ada pihak yang tidak gotong royong kan lucu, berarti dia tidak paham local wisdomnya. Itu sih maksudnya host kan? Oh iya, Iya ya. ya itu yang gotong royong maksudnya itu. Iya, artinya Bagaimana? semua pihak ayo Iya, bareng-bareng betul. gitu loh. Iya. Bukan berarti harus ditegur dulu kan? Iya. Gitu loh. Nah, mungkin hal-hal seperti ini kan ya ini candaan ya, walaupun benar juga kalau kembali ke local wisdom daerah sini. Setahu saya sepanjang pengalaman host itu bahwa daerah-daerah di sini itu kuat sekali gotong royongnya. Nah mungkin itu komponen yang bisa dijadikan acuan nanti sehingga itu menambah nanti sukses daripada program Mas Wira sendiri. Oke, sekarang kira-kira Samalas dan Yuitil sendiri akan dalam minggu-minggu ini seperti apa langkah-langkah yang mungkin bisa dibocorin sedikit? Iya, jadi kalau kita punya rencana tahunan kan. Kalau kami biasanya mulainya dari April 2023 sampai April 2024 seperti itu kan. Biasanya kegiatan kami kerjasamanya. Jadi khusus untuk tahun ini kita adakan yang pertama untuk wilayah ini survei dulu. Survei, terus kita akan coba gali potensi masalah sama potensi yang ada di sini untuk dikembangkan. Dan untuk tempat-tempat yang lain yang sudah berjalan kita akan lanjutkan. Jadi ini nanti bisa simultan ya, nanti kita bisa gerakan bersama. Oke, penutup mungkin ada saya rasa simpulan lah ya mungkin dari Mas Wira sendiri. Ya mungkin ada titip pesan nih sama adminnya, sama admin ganti jaringan gitu. Sebelum jadi ganti kekuasaan kan? Ya salah. Lanjut. Saya dapat bonus demografi ya. Bonus demografi kita ini aja ya, pengetahuan umum aja bahwa dalam tahun 2030 Indonesia itu akan mendapatkan bonus. Bonusnya bukan bonus Shopee ya, tapi bonus demografi, di mana anak-anak yang sekarang berusia pada SD otomatis di tahun 2030 maka mereka itu akan menjadi, artinya kalau dia menjadi orang yang hari ini memahami lingkungan, otomatis mereka bisa menjadi perubah di zaman itu, dan dengan tingkat bonus yang hampir 50%. Cuma negara-negara berkembang selalu berhadapan dengan dua posisi. Bonusnya ini malah tidak menjadi bonus, malah menjadi masalah dan ancaman. Nah ini ancaman kita bersama kan ya, Mas Wira. Ini gimana tanggapan Bapak sedikit? Ada yang bilang waktu terbaik menanam pohon itu 20 tahun yang lalu. Oh iya betul. Waktu terbaik kedua ya hari ini. Oh gitu. Jadi enggak usah terlalu pesimis tentang masa depan. Bertindak aja hari ini gitu ya. Hari ini. Dan menarik, kayaknya ini karena si Yuitul Jepang ini kan saya tahu juga nih. Jadi Jepang di sisi lain itu menghadapi krisis of bonus demografi. Di Indonesia kelebihan demografi, di Jepang kekurangan demografi. Gini aja dah, kita pindah aja orang Indonesia ke Jepang. Oh jangan, yang ngurus kita deh Mas. Oh gitu. Iya. Jadi negara kita butuh orang-orang Oke. yang punya potensi ke depannya untuk atau kita didik aja lingkungan. dulu ke sana terus balik ke sini. Iya, itu wow, itu ya itu wow. Artinya we have a lot of ways to solving the problem ya. Oke, ini luar biasa sekali ya teman-teman dari Samalas, Trisna Bumi, dan kerjasamanya dengan Yuitul ya, Jepang. Dan kita tunggu nih kolaborasi yang lainnya nih dari para pihak. We don't just talk about money but effort ya. Bahwa bahkan doa pun kita terima ya. Iya. Restu, doa, dan tentu yang paling penting adalah semangat teman-teman di sini ya. Betul ya? Artinya kalau dia tidak semangat juga susah juga programnya. Iya, betul. Oke, nah jadi diperlukan spirit semangat yang memang berasal dari penduduk ini. Dan setahu saya indikator yang terbaik itu adalah spiritnya muncul gitu kan. Nah jadi stakeholder yang lain nih, wah ini host nggak berani nih nyentuh ini ya. Tapi overall bahwa kesempatan di depan mata kita ini jauh-jauh nih dari teman-teman di Samalas, teman-teman Jepang aja merhatiin nih tempat ini gitu. Apalagi kita orang lokal gitu kan, lucu sendiri gitu. Saya teringat quote dari Lincoln, salah satu pendiri Bapak Bangsa Amerika. Dia bilang, if I have 12 hours to cutting the tree, dia bilang, kalau saya memiliki waktu 12 jam untuk memotong sebuah pohon, dia bilang, maka saya menggunakan 11 jamnya untuk mengasah kapak saya dan 1 jamnya untuk memotong. Dengan kata lain bahwa di mana persiapan-persiapan lebih dini dengan pendidikan pada usia anak muda dan itu memang memastikan bahwa eksekusi yang akan kita lakukan itu nanti jauh lebih berhasil tentunya. Dan tentu ini membutuhkan semangat bersama seperti itu kan. Jadi itu kurang lebih ya. Abraham Lincoln ini dia berjenggot itu, tapi bukan berarti dia salafi. Jadi
kata orang sih, orang berjenggot itu lebih wise gitu ya. Nah itu kurang lebih ini ganti jaringan ya. Jangan lupa ya, ya ini standar ya. Jangan lupa like, comment, and subscribe di ganti jaringan ya. Kita tunggu nanti di next season atau acara selanjutnya. Terima kasih, jaga kesehatan dan salam.